Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di bawah kaki Gunung Malang, Purbalingga, dan menjadi sesuatu yang perlu kita eksplor di mana keberadaan kita saat ini akan menjadi suatu pilihan, opsi, dan yang pastinya menjadi suatu referensi. Ketika kita berada di Purbalingga, jangan lupa kita mampir, kita silaturahim, dan nikmati daripada Guma. Apa itu Guma? Kita akan coba mengambil banyak manfaat dari keberadaan kita di Guma ini. Seperti apa itu Guma dan apa itu Guma? Kita akan bertemu dengan GM daripada Guma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abi, Abang? alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Abi gimana sehat? Abi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya seger banget. Alhamdulillah di suasana yang sangat segar seperti Iya. ini, masya Allah Allah berikan udara yang sangat luar biasa Masya untuk bisa Allah. kita nikmati pagi ini. Alhamdulillah, masya Allah di pagi hari ini suasananya memang seger, Segar banget, cuacanya seger. betul. Dan tadi perjalanan kita juga diiringi dengan kabut. Kabut, Dengan itulah kabut. menjadi ciri khas kami di sini. Ciri khas ya, Iya, Masya jadi Allah, baik, ya. ciri khas kami di sini di ketinggian 1200 mdpl, Ya. yang pasti adalah udaranya segar, Hmm, lebih dingin. lebih dingin. Kabut itu adalah satu menjadi nilai positif dan Nilai positif. nilai tambahnya. Dan mohon maaf juga, kenapa Abah nunggu di depan pintu ngapain? Ah, itu adalah suatu SOP kami, Abi. Ya. Jadi semua tamu yang datang ke Guma dari sisi manapun itu wajib bagi kami untuk bisa kita welcome. Oh, Gitu. jadi memang betul. bukan cuman hanya bukan ya, tapi betul. justru malah memang itu bagian daripada pelayanan. Pelayanan yang Untuk harus kita menyambut tamu menyambut yang datang tamu. di Guma itu apa? Guma itu nama lokasi kita, Gunung Malang. Supaya Oh. mempermudah aja orang Oh. ingat, jadi kita berikan nama Guma. Nama pendek dari Gunung Malang menjadi Guma. Oh, jadi lebih dipersingkat saja. Dipersingkat saja. Dipersingkat saja. Siap. Dan Guma itu merupakan kepanjangan dari Gunung Gunung Malang. Betul. Oke, baik. Abi. Di Ya. Guma ini sebenarnya punya latar belakang seperti apa sih? Artinya prosesnya sampai dengan adanya dan bahkan ini termasuk yang jauh sekali ya. Jauh sekali Jauh dari sekali. pinggir jalan. Aha. Benar-benar menjadi satu tempat yang orang bilang bahasa kegiatannya adalah hidden gem. Hidden gem. Jadi permata yang tersembunyi. Oh iya, Jadi seperti betul. itu. Karena memang perjalanannya juga diiringi dengan kabut dan sampai di Gumanya sendiri juga sudah disambut dengan kabut. Masya Allah. Ini Apakah itu memang sengaja disetting gitu? wah, kami nggak ada remote-nya Abi di Iya, sini. baik, masya Allah. Mm-mm. Nah, di sini Ya. awal muasal dari Guma itu adalah kebun kentang, Abi. Oh, Tidak terbayangkan bisa Iya, jadi betul. seperti ini kan? betul, betul. Dan pada saat kebun kentang ini ada dan keluarga besar dari Ummu Hani datang berpikir bagaimana sih enaknya ketika tempat kebun kentang ini menjadi satu tempat singgah Ya. yang nyaman Ya. dengan cuaca yang cukup bagus, dengan kabut, dengan scene yang sudah Allah siapkan, masya Allah indahnya gunung-gunung. Ya. Dari awal itulah berpikir dan jadilah Guma ini. Jadilah Guma, masya Iya. Allah. Dan kalau dari Gunung Malang ini Iya. lebih dikenalnya wilayah daerah mana Gunung Malang? Gunung Malang ini wilayah dikenalnya adalah dari Serang, Desa Wisata Serang. Desa wisata Serang. Betul. Orang berpikir Serang itu nantinya adalah sesuatu nama yang ada di Banten. Ya, betul. Tapi betul Serang di sini adalah Serang Purbalingga. Ya. Dan sudah dinobatkan menjadi desa wisata. Desa Abi. wisata. Betul. Oh, Masya Itulah Allah. karena Ya. banyaknya culture atau budaya yang ada yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat umum, halayak umum. Ya. Dan kemudian juga ada juga desa-desa di sini ini memiliki suatu tempat wisata yang memang diolah oleh masyarakat sekitar. Oh, Masya Allah. Itulah. Guma itu ada berapa lantai? Guma itu ada 2 lantai ya. Ada Abi? 2 lantai. Kita menuju ke tempat tersebut Boleh. nanti, Abi. Iya. Baik, berarti kalau dari yang disajikan tidak cuma hanya tadi alamnya, kemudian nuansa Betul. alam itu sendiri, Tetapi kemudian Guma ini juga Ya. menyajikan suatu tempat Ya. yang dengan desain kekinian, desain interior kekinian, Ya. termasuk juga dengan pelayanan yang prima, bahasa sekarang pelayanan excellent service gitu Ya. kan. Kemudian juga dengan kuliner yang benar-benar memanjakan yang datang ke Guma Landscape Cafe. Itu Abi. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi dengan konsep yang juga tidak keluar dari kultur di Purbalingga itu sendiri.
ini. Betul. Dengan cara apa? Kita memadu-madankan apa yang menjadi makanan khas Purbalingga. Kemudian dari sisi tenaga kerja tentunya Abi, kita mengambil tenaga kerja yang ada di sekitar Guma. Itu yang kita olah sedemikian rupa keterampilannya. Dan kemudian kita berikan keterampilan khusus sehingga bisa sepadan dengan kualitas yang sifatnya profesional. Iya. Artinya kehadiran Guma ini justru membuka lapangan usaha kerja. Betul. Dan juga tidak keluar daripada kekhasan dari Purbalingga. Dan selain itu Abi, konsep dari bisnis yang ada di sini ini adalah menjadi satu konsep yang sangat luar biasa sekali. Karena adanya kami di sini, kami juga memberikan satu ritme di dalam satu bisnis restoran yang berbasis syariah. Yang berbasis syariah. Betul. Karena satu yang memang harus kita tonjolkan, namanya makanan, kita harus pastikan dengan konsep syariah ini adalah makanan halal. Makanan halal. Dan yang bisa membuktikan bahwasanya makanan halal itu benar-benar halal adalah harus ada sertifikasi. Betul? Sertifikasi, betul sekali. Dan kita sudah dapatkan, Abi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi, hamba-hamba yang beruntung di bulan mulia ini, bulan agung, bulan dilipat gandakan pahala. Ayo kita berlomba-lomba dengan tenaga kita untuk beribadah, dengan pikiran kita untuk punya ide-ide cemerlang dalam kebaikan, termasuk dengan harta kita untuk berinfak, berderma. Maka bersama ini kami ajak Anda untuk mengikuti program wakaf fasilitas sarana ibadah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang ada cabang Al-Bahjahnya. Maka bersama ini kami ajak Anda untuk bisa bergabung karena Allah. Ayo, kita perlu sarana-sarana ibadah yang baik, yang layak, yang nyaman untuk para santri, para penuntut ilmu. Bismillah, salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 77744411179 atas nama Yayasan Wakaf Al-Bahjah, kode bank 451, informasi 082130005989. Wahaibukum fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sebagian menisbatkan ini diriwayatkan Imam Bukhari Qissatul Qaranik. Oh tidak, di dalam Sahih Bukhari tidak ada kisah Qaranik. Memang betul turunnya ayat An-Najm itu, ayat itu ada, tapi kisah tentang Qaranikul Ula tidak pernah ada. Tentang berhala-berhala yang mulia yang disanjung itu tidak ada. Bukan menunjukkan bahasanya menyimpan itu haram. Tentu waktu Nabi mengatakan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga para ahli tafsir menafsiri, dia adalah menyimpan sesuatu yang tidak boleh disimpan. Artinya apa? Seharusnya dibagi, disimpan sama dia. Berarti melakukan kesalahan dong. Tanah haram juga merupakan tanah terhormat atau dihormati yang telah ditentukan batasan-batasannya yang mengandung keutamaan jamaah. Haram artinya sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Jadi tanah yang dimuliakan. 10 bulan pertama semangat karena memang ini bulan Ramadan. Kemudian ditingkatkan lagi, biasanya 10 kedua ini mulai runtuh. Dan memang secara otomatis juga kadang di 10 akhir itu bangkit kembali karena ada Lailatul Qadar. Apakah patokan puasa itu sudah batal masuknya waktu maghrib atau saat kita sudah minum? Puasa Anda akan berakhir kapan Anda melakukan sesuatu yang dianggap membatalkan. Selagi belum Anda batalkan, Anda masih dalam keadaan berpuasa. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full, keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Kembali lagi bahwa ini hal yang juga sangat penting. Dari Abah Rozi ini, latar belakangnya memang di bidang resto, atau memang ada arahan? Kalau boleh tahu, GM daripada GM dari owner Guma ini siapa?
Baik, GM Siapa dari beliau? owner dari apa namanya Guma Landscape Cafe ini adalah keluarga besar dari Ummu Hani. Ummu Hani. Betul, seorang ibu yang sangat luar biasa, Ibu Haja Hamdiatun dengan putra-putrinya juga yang cukup luar biasa, menanamkan suatu bentuk investasi kepada satu daerah ini, ya sehingga daerah ini bisa menjadi pesat, daerah ini bisa menjadi suatu ekosistem wisata yang tumbuh bersama-sama dengan ekosistem wisata yang lain. Jadi sangat luar biasa sekali. Tapi sebenarnya kalau dari Abah Rozi sendiri, itu bukan bagian dari keluarga? Bukan. Bukan. Saya diberikan amanah oleh keluarga besar untuk bisa menjadi pengelola di sini. Dengan latar belakang dulu, saya sebenarnya bukan di restoran, Abi. Jadi saya dulu di hotel dulunya. Oh iya. Jadi pengelola hotel, dan kebetulan yang saya pegang majority di bintang 5. Berarti memang ada di hotel-hotel bintang 5 yang Betul. ya notabene lebih ke bukan dari syariah. Bukan dari syariah. Nah, Dan perjuangan kebetulan hijrahnya perjuangan Abah itu Rozi ini dari yang bukan syariah kemudian ke syariah itu gimana tuh? Nah, itu pada saat awal-awal pada saat awal-awal kita berjalan di sini, itu pada saat momentumnya itu pada saat Covid. Oh, Abi, ya. di saat Covid justru malah. Iya, di saat Covid itu semua semua dari setiap orang berusaha untuk menyelamatkan mata pencahariannya. Betul. Sedangkan pada saat itu momentum hijrah saya bisa dimulai. Dengan perjuangan 3 tahun sebelumnya sudah mencoba untuk hijrah, karena posisi Covid itu semua orang ingin menyelamatkan, malah ini kok mengundurkan diri itu. Disitulah alhamdulillah Allah berikan jalan untuk bisa hijrah keluar dari hotel dan bisa masuk ke dunia yang sifatnya benar-benar syariah. Betul, akhirnya masuklah di sebuah restoran syariah yang ada di Jakarta, dan kemudian dengan beberapa koneksi yang ada sampailah di Guma Landscape Cafe, Abi. Iya. Dan yang menarik lagi, ini bukan cuma hanya kafe. Bukan hanya ada kafe. juga villa. Ada villa. Kan bertentangan tuh. Betul. Tadinya keluar dari hotel. Iya. Kemudian sekarang ada villa. Kan Betul. ya, mohon maaf, tapi kalimat villa itu kan sesuatu yang Betul itu sekali. ada nggak tuh protes dulu tuh? Protes Kan dulu. saya resto, kok tiba-tiba ada villa? Itu apa Betul. ya? Jadi pada saat di awal, benar sekali Abi. Pada saat di awal, saya menyampaikan bahwasanya saya keluar dari hotel menjauhi sesuatu yang memang kita nggak tahu apa yang menjadi dosa jariah di balik dari itu semua. Dan tentunya setiap hotel tidak sama ya. Jadi dengan skema seperti itu. Lah kok saya kembali lagi ke villa gitu kan? Betul. Akhirnya setelah kita cari tahu latar belakang dari owner. Ya, dari owner terkait sama apa sih yang melatar belakangi owner yang memang akan saya bekerja dengan beliau, ternyata sangat religius. Terus kemudian kita memiliki satu frekuensi untuk bisa syiar bersama-sama. Itulah yang akhirnya saya, alhamdulillah, ini adalah satu langkah yang Allah siapkan buat saya untuk bisa melanjutkan syiar di bidang yang lain. Karena syiar itu bukan hanya jalan khutbah ataupun dakwah ataupun itu, cuman di tempat kita bekerja, ketika kita bisa mengajak setiap orang untuk bisa melakukan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, disitulah kita syiar. Kayaknya sambil duduk kayaknya lebih enjoy. Wah, boleh. Ini kita bisa duduk di sini nih, Abi. Dengan pemandangan yang sangat nyaman sekali tentunya, Abi. Jadi bisa melihat bagaimana proses kita bicara dengan latar belakang suatu pemandangan yang sudah Allah siapkan seperti itu. Baik, dari sini. Silakan. Abahnya silakan duduk di sini. Baik. Iya, Abi. Izin Dari sini. ya. Oke. Nah, kalau tadi yang menariknya lagi bahwa sambil kita hari ini silaturahim, ternyata sudah banyak full banget jadwal reservasi. Alhamdulillah. Dari sejauh ini sudah berapa lama nih proses dari atau mulai mengenalkan Guma ini? Dari kita sudah alhamdulillah 1 September 2024 kemarin kita genap berusia 2 tahun, Abi. Dan ini suatu proses yang tidak mudah, Abi. Betul, Dari awal mula kita membangun bisnis di sini. Tentunya sesuatu hal yang dibangun itu harus dimiliki dengan fondasi yang sangat kuat. Dan ketika fondasi pun sudah sangat kuat, tentunya kita harus mengenalkan bisnis ini kepada market yang ada. Betul. Benturannya sangat luar biasa sekali, Abi. Dan inilah yang menguji kesabaran. Benar kata Allah menyampaikan bahwasanya harus ikhtiar, tawakal, dan harus bersabar. Insya Allah, insya Allah Allah akan berikan hasilnya. Dan itu berapa lama
lama membangun usaha di 2 tahun sampai dengan sekarang ini sudah begitu banyak yang mengenal Guma itu adalah suatu resto yang high class. Iya, betul. Itu berapa lama tuh proses? Ya mohon maaf, kalau bahasanya don tuh. Dan Lagi kayaknya bahkan mungkin bisa jadi nggak mungkin Guma ini akan iya, betul. 6 bulan, Betul. 7 bulan ini nggak mungkin. Sampai punya itu berapa lama kira-kira proses itu untuk mengenalkan itu? Itu sampai di hampir 1 tahun, Nabi. Hampir 1 tahun. 1 tahun kita itu untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat terkait dengan adanya Guma di satu tempat yang antah berantah kata Iya, orang-orang. betul banget, betul. Kan untuk menuju ke sini satu effort banget, Betul, Abi. betul. Harus menaiki sampai ketinggian 1200. Setelah itu nggak tampak dari jalan raya lagi kan. Betul. Dan begitu memang sudah ada signage-nya masuk, kok kayaknya meragukan jalannya gitu kan gitu, Abi. Kecil juga. Kecil juga. Tapi bis masuk yang hebat. Bis masuk, alhamdulillah. Iya, betul. Bis Itulah. itu, kita sempat melihat bahwasanya ada beberapa bis masuk ke sini. Betul. Dan itu pun menjadi satu hal yang orang tidak pernah berpikir bahwasanya itu terjadi. Iya. Dan itulah yang akhirnya bisa kita lakukan penetrasi ke market yang ada. Terus kita coba untuk bisa menghubungkan dengan berbagai macam cara kepada stakeholder yang ada di Purbalingga terkait dengan adanya penolakan yang memang terkait sama bisnis harus kita jalankan. Betul. Insya Allah itu suatu hal yang memang harus diperjuangkan. Sampai akhirnya sekarang Sampai ini akhirnya seperti sekarang ini. sudah mulai Betul. boleh dibilang menjadi kebanggaannya Purbalingga. Kebanggaan Purbalingga. Jadi kalau ada bahasa jangan bilang ke Purbalingga. Kalau nggak ke Guma. Kalau nggak ke Guma. Dan ini dibuktikan dari juga. tokoh-tokoh yang Ya. sudah hadir di Guma, Ya, Abi. ya. Alhamdulillah kami mendapatkan berkah dari Buya, Abi. Oh, Masya Allah. Buya Yahya, alhamdulillah. Dan itu pun sudah 2 kali ini Buya Sudah kemarin. 2 kali. Pada saat 3 kali bahkan Abi pembukaan, terus kemudian kami di tengah perjalanan dikunjungi Buya. Iya. Dan semalam alhamdulillah ada aktivitas dari SMA Al-Bahjah itu rihlah. Dan di dalamnya ada aktivitas Diklat Cinta. Dan itu bagi kami di sini sangat luar biasa sekali. Buya memberikan Diklat Cinta bersama santri-santri Banat Al-Bahjah. Masya Allah. Ya Allah, inilah yang menjadi satu hal yang bagi kami mendorong motivasi semangat kami untuk terus syiar di dunia restoran ini ya, Bu. Baik, Masya Allah. Ya. Berkah banget ya. Amin, amin. Itu Abi. Baik, Masya Allah. Kalau tadi toko-toko apa? Kemudian para talent-talent yang sudah kesini, toko-toko besar juga sini, bahkan tokoh agama seperti Abuya sendiri, Buya Yahya kesini. Tapi yang justru kita sangat penasaran, apa sih keunggulan dan yang ingin dihadirkan dari Resto Guma ini? Apa yang ingin disajikan? Kalau ke Guma itu belum pas, kalau belum mencicipi, menikmati, apa ya kira-kira itu? Tagline itu Abi yang ingin kita kreasikan sebenarnya. Dan ini diangkat di Guma. Kalau datang ke Guma nggak mencoba makanan tersebut berarti consider belum ke Guma. Belum ke Guma. Betul Abi. Kita mengangkat iganya Guma, Abi. Iganya Guma. Kenapa pakainya? Karena hanya kita berprinsip bahwasanya kalau pengen cari iga di Purbalingga hanya satu-satunya di Guma. Hanya satu-satunya di Guma. Iya, itu makanya iganya Guma yang harus dicoba di Guma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi SAW, kami sampaikan kepada Anda, orang yang rindu kebaikan, program kebaikan, proyek akhirat. Kami dengan teman-teman pejuang Rasulullah punya program wakaf sumur dan air bersih. Untuk minum, untuk berwudu, untuk beribadah mandi besar dan seterusnya. Untuk membersihkan diri. Besar, air sumber kehidupan. Allah jadikan air adalah segala sesuatu dengan air hidup. Air penting sekali. Kami punya proyek ini. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung untuk membuat sumur-sumur bersih di beberapa tempat. Kita sebar semampu kita, sebanyak-banyaknya. Maka bergabunglah Anda, jangan ragu, langsung ke BSI nomor rekening 777 444 1179 atas nama Wakaf Al-Bahjah, kode bank 451. Informasi dan konfirmasi 0821 3000 5989. Semoga Anda bisa bergabung dan bisa mengajak orang lain untuk bisa bergabung. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
marhaban ya Ramadan. Dan sebagian menisbatkan ini diriwayatkan Imam Bukhari Qissatul Kharanik. Oh tidak, di dalam Sahih Bukhari tidak ada kisah Kharanik. Memang betul turunnya ayat An-Najm itu, ayat itu ada, tapi kisah tentang Kharanikul Ula tidak pernah ada. Tentang berhala-berhala yang mulia yang disanjung itu tidak ada. Bukan menunjukkan bahasanya menyimpan itu haram. Tentu waktu Nabi mengatakan seperti itu, ada sesuatu yang terjadi pada orang tersebut. Sehingga para ahli tafsir menafsiri, dia adalah menyimpan sesuatu yang tidak boleh disimpan. Artinya apa? Seharusnya dibagi, disimpan sama dia. Berarti melakukan kesalahan dong. Tanah haram juga merupakan tanah terhormat atau dihormati yang telah ditentukan batasan-batasannya yang mengandung keutamaan-keutamaan jamaah. Haram artinya sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Jadi tanah yang dimuliakan. 10 bulan pertama semangat karena memang ini bulan Ramadan, kemudian ditingkatkan lagi biasanya 10 kedua ini mulai runtuh, dan memang secara otomatis juga kadang di 10 akhir itu bangkit kembali karena ada Lailatul Qadar. Apakah patokan puasa itu sudah batal masuknya waktu maghrib atau saat kita sudah minum? Puasa Anda akan berakhir kapan Anda melakukan sesuatu yang dianggap membatalkan. Selagi belum Anda batalkan, Anda masih dalam keadaan berpuasa. 10 akhir Ramadan ini jangan dipilih ganjilnya saja. Baginda Nabi yang beliau adalah petunjuk dari Allah, beliau menghidupkan 10 akhir Ramadan ini full keluarga beliau dibangunkan. Itulah cara Nabi SAW. Subhanallah, ini ternyata yang dibilang keunggulan. Keunggulan, betul, Kelebihan. Abi. Iya. Dan bestsellernya dari Guma, betul, Abi. apa aja nih, apa? Nah, sebelum saya Ya. jelaskan, Abi, ini alhamdulillah kita berada di satu ruangan. Iya, Tadi kan sudah kita melihat keindahan alamnya, betul banget. outdoor orang-orang Ya. bilang secara bahasa umumnya. Tapi sekarang kita berada di indoor. Dari indoor. Indoor, tetapi tidak mengurangi satu hikmat untuk bisa Ya. melihat dan tadabbur alam yang ada di sekitar kita. Ini ruangan ini namanya panoramic meeting room, Meeting Abi. room, Iya, Masya ini Allah. meeting room, tetapi tidak mencerminkan meeting room. Iya, betul. Meeting room, tetapi ini bisa tetap melihat apa yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Tadabbur alam, lihat alam yang sudah Ya. Allah ciptakan dengan indahnya. Kalau meeting di sini, tentunya satu hal yang sangat luar biasa sekali, anti mainstream bahasanya. Betul. Dan menjadi inspirasi Ya. ketika kita ingin membuat program-program yang terbaru. Ide-ide akan muncul. Baik, ini Ide ada apa baru. aja nih, Al? Nah, ini Abi, Ya. ini adalah sesuatu Baik. yang menjadi segmen khusus di Guma. Ya. Jadi nggak ke Guma, nggak mengkonsumsi hidangan iganya Guma, itu berarti consider nggak ke Guma, Abi. Betul. Ini saya kenalkan, Abi, Ya. dengan iganya Guma. Iganya Guma. Iganya Guma. Guma. Dan ini yang menjadi satu ciri khas ketika datang ke Purbalingga, harus mencari iga, berarti iganya ke Guma. Itu, Masya Allah. Abi. Ini tapi ada 3 jenis nih. Ada 3 jenis yang kita Apa angkat. yang- Sebenarnya ada beberapa jenis lagi yang lain, tapi kalau misalkan kita tambahkan nanti tambah majang. Oh, tahu. Ya, betul. Baik, Jadi, ada ada iga bacam susu. ini iga bakar jam susu. Iga bacam susu, kemudian iga bakar sambal mata, Abi. Oh, Terus iga kemudian bakar ini sambal mata. iga barbecue. Iga Jadi barbecue. betul dipanggang Dan dulu. kuahnya ini? Kuahnya adalah kuah kaldu yang dari iga itu sendiri dan bisa sebagai peneman ketika Oh, memang iya. pengen yang sup, pengen yang panas. Nah, ini sebagai alternatif kan udaranya dingin, Abi. Ya, Jadi Masya Allah, seperti betul banget. itu. Dan biasanya Betul, kalau betul. kami itu menikmati hidangan iga semacam ini, Betul. biasanya posisi antara sendok pisau dengan garpu ini nggak seperti ini. Betul, Abi. Ini Biasanya, satu yang ya. pingin kita jelaskan juga. Kita pun memiliki satu program di sini untuk bisa mengadakan table manner. Table manner. Table manner itu sendiri kami rubah sedemikian rupa Ya. sehingga cara proses penyajian dan mengkonsumsi table manner kita kenalkan dengan yang umumnya juga ala western, tapi yang kami tekankan di sini adalah bagaimana cara menjalankannya itu supaya sesuai sunnah. Masya Allah. Jadi secara
Iya, prosesnya kayaknya itu kita begini. sambil Betul, mencicipi. Sambil mencicipi. Kita mencicipi ini Abi dulu. mencoba Ini yang yang barbecue. Boleh. karena Ya. ada kuahnya kayaknya Siap. menarik banget di Saya suasana mencoba dingin kayak yang begini. Bacem susu aja karena Bacem susu. dimarinasi Iya. dengan susu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, begini Abi. Iya. Jadi kalau di table manner itu saya tuh menjelaskan bahwa Iya. saya secara metode Western Iya. Arab itu dipotong. Dipotong. Oh, lembut banget ini Abi karena tidak perlu dengan tenaga motongnya, apalagi tenaga dalam, nggak perlu Abi. Masya Allah. Oh Jadi betul. itu betul lembut sekali. Ini ya. tinggal tekan aja Tinggal sebenarnya. tekan dikit sudah terkelupas. Nah, secara table manner umumnya ini adalah dipotong kemudian Dipotong. dimakan dengan tangan kiri. Nah, Tapi saya mengajarkan di sini, Iya. di setiap table manner yang saya ajarkan di Iya. sini Abi, ada satu segmen, maka dirubah. Letakkan pisaunya, tekan pisaunya. kemudian dipindah ke tangan kanan, Oh, makan dengan tangan kanan sehingga iya. itu sunnah. Oh, jadi ini itulah. juga bukan sekedar hanya menyajikan, Betul. tapi ada teknis, ada tip, ada cara Betul. agar makannya menjadi berkah. Ber- Kemudian kita ingin mencicipinya berikut dengan kuah. betul, Karena betul. cuacanya ini berkabut, dingin, Berkabut, dingin, ada kuah nih ada kayaknya kuahnya, harus dicoba. harus dicoba. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Insyaallah. Ini sebenarnya kami nggak begitu mengenal yang disebut dengan 3. Tapi dari tesnya ini benar-benar lembut. Pengolahannya itu seperti apa sih? Betul, Abi. Jadi pengelolaan dari iga ini sendiri sangat spesial karena harus dimasak, di boiling dengan waktu tertentu. Ya. Kemudian dalam boiling tersebut itu pun disertakan dengan beberapa bumbu-bumbu yang Ya. sudah kami siapkan, sehingga pada saat boiling tersebut, setelah proses selesai, daging akan merasa sangat lembut sekali. Teksturnya berubah, tetapi dari sisi aroma Ya. yang memang sudah kita siapkan bumbu-bumbu di dalamnya, rempah-rempah tersebut juga masuk ke dalam dagingnya. Iya, Abi. betul banget. Ini ketika kita potong dengan kelembutan dan mudah, cuma hanya ditekan dia udah langsung Langsung seakan-akan sudah terpotong begitu ya. terpotong. Terus aroma sama Aromanya, taste-nya terasa. lembut banget. Nah, saat ini apa sih yang ingin Abah sampaikan kepada semua generasi muda khusus ya? Iya, Dan kepada para sahabat Al-Baja TV Iya. di saat kita membangun usaha atau ingin mengembangkan usaha, Iya. apa yang harus kita bekali? baik Abi. Alhamdulillah manakala memiliki kesempatan untuk bisa berbagi. Iya. Karena dalam bahasa yang cukup mentereng, sharing is caring. Yes. Jadi sharing itu adalah benar-benar bisa saling menjaga satu sama lain, dan ilmu ketika dibagi tidak akan berkurang. Ya. Jadi alhamdulillah saya ingin berbagi tips dan triks, dan insya Allah ini didapatkan dari pengalaman yang sudah Allah berikan jalan takdirnya sampai seperti ini. Memulai usaha itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah, memulai. Tapi untuk bisa mempertahankan itulah sesuatu hal yang harus kita coba terus bisa usahakan, karena Allah sudah memberikan satu clue, ikhtiar dan tawakal. Jadi jangan langsung menyerah, kita pasrahkan kepada Allah, tapi usaha semaksimal mungkin bagaimana kita bisa mempersiapkan bisnis yang akan kita jalankan, tentunya dengan satu rencana-rencana matang. Jadi bagaimana tentang sisi keilmuan yang memang harus kita miliki, kita berbisnis dengan orang yang tepat, memiliki ilmu yang tepat, kemudian kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Tapi pasti sunnatullah, itu kita tidak langsung pasti berhasil. Meskipun ada sebagian Allah berikan itu langsung berhasil, tetapi sebagian lagi Allah akan berikan suatu cobaan. Nah, di saat seperti itulah kita nggak boleh yang namanya menyerah dengan keadaan, Nabi. Jadi disitulah kita harus, Allah berikan kita otak untuk bisa berpikir apa cara-cara yang sudah kita lakukan, apa yang cara-cara yang belum kita lakukan, sehingga itu sangat nyaman sekali bagi kami bisnis berakselerasi. Jadi berbagai macam cara. Ketika kita jatuh harus bangkit kembali, harus kita usahakan dengan cara yang lain. Sehingga ketika sudah semua ikhtiar kita berikan, kita serahkan pada Allah. Ya Allah sudah semua. Bagaimana selanjutnya? Insya Allah dengan seperti itu kita bisa sampai dengan detik seperti sekarang ini, Abi. Baik, Masya Allah. Ini sebenarnya nggak akan cukup karena juga kita akan menghabiskan nih khas daripada guma.
Karena konsep kita iganya Guma kita harus habiskan dulu. Karena perbincangan kita masih banyak. Dan juga kita akan nanti menikmati kopi khasnya. Iya, Abi, kopi betul. khasnya Guma kita akan nikmati juga. Jadi nanti insya Allah pada intinya hari ini kita banyak mendapatkan inspirasi, banyak mendapatkan wawasan, terutama membangun usaha itu harus diawali dengan keyakinan. Baik, terima kasih Abah. Sami-sami. Semoga sukses selalu dengan Guma yang selalu menggumakan dunia. Amin. Dengan segala syariah yang dihadirkan di dalam. Amin ya Allah. Berkah selalu bersama dengan keluarga, sehat selalu. Amin, sama-sama. Semoga menjadi kebahagiaan buat kita di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Banjar TV dimanapun berada, kita hari ini sudah mengambil banyak sekali manfaat. Bahwasanya banyak di antara generasi muda yang hanya memikirkan bagaimana kita mendapatkan omset, kita bagaimana mendapatkan dan mendatangkan customer, tapi justru mereka lupa bahwasanya ada investasi akhirat yang harus dimunculkan. Dari Guma, kita banyak belajar, hadirkan kepada karyawan kita bahwasanya bukan cuma hanya gaji yang mereka dapatkan, tapi ada tenaga yang mereka keluarkan untuk berbuahkan pahala kelak nanti di akhirat. Kita berjumpa kembali dalam program Aba Masa Kini, Abdurrahman bin Auf yang berbekal akhirat di zaman ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.